Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan IKN atau Ibu Kota Nusantara, perkembangan identitas nasional dan demokrasi Indonesia. Baiklah, yang pertama itu ada perkembangan IKN. Apa sih IKN itu? IKN adalah proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Latar belakang pemindahan ibu kota itu, Jakarta itu selama bertahun-tahun menghadapi berbagai tantangan serius seperti kemacetan, lalu lintas yang parah, polusi udara, banjir rutin, hingga penurunan permukaan tanah yang signifikan. Ada tahapan perkembangan IKN, ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan dan penetapan lokasi pada tahun 2019 sampai 2022. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur dasar dari tahun 2022 sampai 2024. Ada persiapan pemindahan dan pelaksanaan 2024 sampai 2029 dan pengembangan kawasan metropolitan dari 2030 sampai seterusnya. Di sini ada konsep Smart and Green City. IKN itu dirancang dengan konsep kota cerdas atau Smart City dan kota hijau Green City. Tahapan dan harapannya, tantangan dan harapannya ada 4. Yang pertama itu ada pendanaan yang besar dan ketergantungan pada investor swasta, ada perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat, keberhasilan pemindahan ASN dan adaptasi budaya kerja baru, dan konsentrasi politik jangka panjang dan agar proyek tidak terbengkalai oleh pergantian pemerintah. Lanjut kita ke perkembangan identitas nasional. Apa sih itu? Identitas nasional adalah jati diri atau bangsa yang terbentuk dari nilai-nilai budaya, sejarah, dan kesadaran kolektif masyarakat. Ada masa prakemerdekaan, awal kesadaran kebangsaan, ada masa kemerdekaan dan konsolidasi identitas nasional pada tahun 1945 dan 1965. Ada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Dan ada masa reformasi dan tantangan baru pada tahun 1998 sampai sekarang. Kesimpulannya, identitas nasional Indonesia itu terus berkembang seiring waktu, mulai dari kesadaran kebangsaan di masa penjajahan, penguatan simbol negara saat kemerdekaan, hingga tantangan zaman modern seperti globalisasi dan distribusi digital. Lanjut kita ke perkembangan demokrasi Indonesia. Demokrasi di Indonesia tidak lahir dalam satu bentuk tetap, melainkan berkembang mengikuti dinamika politik, sosial, dan ekonomi bangsa. Indonesia pernah mengalami berbagai model demokrasi, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila dan demokrasi reformasi seperti yang berjalan saat ini. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer, yang kedua ada demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan demokrasi reformasi. Jadi kesimpulannya, perjalanan demokrasi Indonesia sangat dinamis dari sistem parlementer yang terlalu bebas ke demokrasi terpimpin yang otoriter, lalu ke demokrasi Pancasila yang stabil. Namun resesif hingga akhirnya berkembang menjadi demokrasi yang telah terbuka. Sejak reformasi 1998, meski belum sempurna, demokrasi Indonesia terus tumbuh dan menjadi fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, saya tutup. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.